Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait pengenalan unit kegiatan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber pada wawancara kali ini. Pada wawancara ini saya berbincang dengan Kak Naila yang merupakan anggota dari UKM ALSA. Kak Naila, apabila berkenan, boleh memperkenalkan diri secara singkat mulai dari nama lengkap dan peran atau keterlibatan di UKM ALSA. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Asmaudik Kurniawan. Di ALSA Unit sendiri, saya berperan sebagai staf di Innovation Development Division. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan pertama. Sebagai pembuka, saya ingin menanyakan terkait UKM ALSA itu sendiri. Bisakah Kak Naila menjelaskan secara umum mengenai UKM ALSA, mulai dari gambaran umum, sejarah singkat berdirinya, serta visi dan misi yang diusung oleh UKM ALSA? Jadi, ALSA itu sendiri kepanjangannya adalah Asian Law Student Association, yang mana organisasi ini adalah organisasi untuk para mahasiswa hukum yang terkhususnya di Asia untuk berasosiasi, dan ALSA ini sendiri merupakan organisasi yang non-profit dan non-political. Terus habis itu ALSA itu sendiri itu ada 18 national chapter dan ada 15 local chapter. Nah, terus untuk historinya, buat di Undip sendiri, ALSA itu berdiri pada tahun 1994. Nah, buat visi dan misi yang di visinya to develop ALSA local chapter Universitas Diponegoro into a progressive and beneficial unity that strengthens member growth, capability through the application of core values based on the 4 pillars of ALSA. Kemudian buat visinya yang pertama itu ada to build a cohesive membership culture that strengthens unity, growth, and collaboration for members and organizations. To build and strengthen relations through strategic collaboration with institutions, organizations, and other parties to extend networks and create development for members. And to instill a sense of social responsibility through initiation and activities that contribute positively to society. First, to foster global awareness and enlist proficiency for members and organizational development. Dan terakhir itu developing members capacity through the enhancement of comprehensive legal competencies to cultivate intelligent and competent law students. Oke, terima kasih Kak Naila. Selanjutnya, pertanyaan kedua itu berkaitan dengan peran UKM ALSA di lingkungan kampus. Menurut Kak Naila, bagaimana peran dan kontribusi UKM ALSA dalam mendukung kehidupan kampus, baik melalui kolaborasi dengan UKM lain maupun dampak nyata yang dirasakan oleh mahasiswa? Jadi kalau di kampus sendiri itu, ALSA itu sebagai wadah buat para mahasiswa belajar, kemudian abis itu ikut lomba, terus abis itu skill, karena di ALSA itu ini kan kita juga punya banyak program kerja yang sebenarnya bisa mengasah soft skill dari mahasiswa FMI. Dan kita juga merupakan KF yang yang menyediakan fasilitas buat delegasi perlombaan seperti itu. Oke, selanjutnya aku mau nanya mengenai struktur organisasi di UKM ALSA. Gimana sih Kak struktur kepengurusan UKM ALSA termasuk delegasi perlombaan seperti itu? Oke, selanjutnya aku mau nanya mengenai struktur organisasi di UKM ALSA. Gimana sih Kak struktur kepengurusan UKM ALSA termasuk pembagian divisi atau departemen, serta fungsi utama dari masing-masing bagian tersebut? Jadi
di ALSA itu sendiri yang pertama itu ada direkturnya itu sekarang namanya Pustianeda Akaraka. Nah, Bang Pustian ini bersamai oleh board of director yang lain, yaitu ada Vice Director of Academic. Vice Director of Academic ini dia membawahi divisi English Development Division dan Law Development Division, yang mana mereka ini fokusnya pengembangan akademik dari ALSA itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada Vice Director of Internal, dan di mana Vice Director of Internal ini membawahi MODD, Member Organization Development Division, dan Gathering and Bond Division, jadi kayak EM di ALSA kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga itu ada Vice Director of External. Nah, ini tuh dia membawakan tiga divisi, yaitu ada Public Relation, terus habis itu ada Social Community, sama ada Alumni Relation Division, yang mana tupoksi dari divisi itu ya yang berkaitan sama eksternal. Kita mau bangun sama eksternal, relasi sama eksternal. Terus habis itu board of director yang lain itu ada sekretaris eksternal sama sekretaris eksternal. Terus kemudian ada treasury dan atau bendahara ini juga itu divisi funding. Yang mana divisi funding ini tupoksinya adalah untuk pokoknya kayak untuk pengembangan ALSA atau kayak cari dana dan sponsor kayak gitu. Oke, selanjutnya terkait kegiatan di dalam UKM ALSA, apa aja program kerja atau kegiatan yang dijalankan oleh UKM ALSA, baik program unggulan maupun kegiatan rutin yang dilakukan secara berkala. Kalau program kerja dari ALSA itu banyak banget, karena tiap divisi itu punya program kerja spesifik. Misalkan kalau dan di ALSA sendiri itu dia ada kayak program kerja yang bisa itu maksudnya kayak program kerja besar yang mana itu benar-benar pokoknya siapapun member ALSA dari divisi pun itu kalau misalkan dia mau jadi kayak badan pengurus hariannya itu boleh. Jadi itu dia bukan broker yang dari suatu divisi manapun, itu ada kayak English Practical, terus abis itu ada PLCP, terus itu sih yang kalau program kerja besar. Nah, terus ada juga program broker yang dari divisi masing-masing. Misalkan kayak divisi aku tuh kayak pengembangan bahasa Inggris dari member ALSA itu. Jadi fokusnya ya pokoknya legal English. Kayak aku ada program kerja buat IELTS ini International Competition Class gitu. Jadi dia dari multi sekolah internasional itu gimana. Terus abis itu ada ALSA English Class. Jadi itu ya buat belajar bahasa. Jadi ada internal competition itu jadi apa itu kita saling kita lomba-lombain gitu. Oh ya, terus ada juga tadi tuh ada buat yang program kerja besar itu ada program OMA itu aspeknya ALSA. Oke, baik, selanjutnya pengalaman pribadi kakak nih, apa yang menjadi motivasi Kak Naila bergabung dengan UKM ALSA, serta pelajaran atau pengalaman berharga apa yang Kak Naila peroleh selama mengikuti kegiatan di UKM ALSA? Jadi kalau dari aku sendiri, kenapa aku mau join ALSA? Karena kayak pas aku malah sebelum aku jadi mahasiswa FK itu, aku tuh udah tahu kalau misalkan anak hukum itu punya organisasi yang isinya ya perkumpulan mahasiswa hukum, dan namanya tuh organisasi ALSA. Dan ALSA ini kan ada kayak banyak kampus-kampus gitu ya. Jadi
aku tuh pengen masuk ALSA karena aku ngeliat exposure-nya ALSA, terus kayak aku ngeliat wah relasinya bagus nih, kayak kita bisa kenal sama apa namanya sama kampus-kampus lain, soalnya dia luas kan karena dia banyak cabangnya. Terus habis itu eh, di sini juga aku masuk ke divisi yang English Development karena kayak aku aku pikir kayak di yang sekarang itu bahasa Inggris itu penting, kayak apalagi kita bisa apa ya harus paham tentang hukum tapi dalam bahasa Inggris atau legal English. Jadi aku ikut ALSA buat ya buat apa namanya mau mengembangkan ilmu pengetahuan sama untuk mengembangkan soft skill buat apa ya pengalaman berharga aku selama di ALSA banyak banget, kayak ya itu tadi aku ngerasa di ALSA itu aku lebih bertumbuh, terus abis itu ini lebih penting lagi aku juga banyak teman baru di sini. Di ALSA kan ramai juga ya, terus abis itu ya itu sih paling. Oke, baik Kak. Pertanyaan terakhir ini, aku mau nanya gimana sih proses rekrutmen anggota di UKM ALSA, mulai dari syarat pendaftaran, alur seleksi, hingga sistem kaderisasi yang diterapkan bagi anggota baru. Jadi buat mana cara jadi anggota ALSA itu, jadi kalian itu harus ikut yang namanya ORMA. Jadi ORMA itu sendiri kayak ospeknya ke ALSA, jadi di sini nanti kalian bakal diajarin tentang culture organisasi ALSA itu gimana. Kalian bakal ditanya kayak kasih pengetahuan tentang per-ALSAan kayak sejarahnya, habis itu kayak ada namanya nanti portil, aduh apa ada namanya portil kan, terus kayak pokoknya banyak nih nanti dikenalin tentang ALSA. Nah buat syarat-syaratnya itu yang jelas cuma ya mahasiswa baru fakultas hukum sih, sama ya paling ikutin administrasi yang udah dicantumin. Nah terus nanti kalian ini ikutin seluruh rangkaian OMA ini dimulainya tuh dari tanggal 21 itu, sama nanti kayak dia ada acara puncaknya itu OMA Day jadi tanggal 7-8. Nah nanti buat kalian yang udah lulus dari OMA, kalian nanti bakal jadi di internship di ALSA kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Naila atas waktu, penjelasan, dan pandangan yang telah disampaikan. Semoga wawancara kali ini dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi mahasiswa yang khususnya tertarik untuk mengenal ALSA secara dalam. Saya akhiri wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Naila. Sama-sama.